Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-33. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Widura menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia hanyut oleh kehendak orang-orang yang sedang kehilangan kejernihan pikiran itu. Hampir ia kehilangan ketetapan hati sebagai seorang pemimpin. Dalam keadaan yang demikian itu, ketika dada Widura sedang bergetar karena benturan-benturan pertimbangannya, maka sekali lagi orang-orang yang berdiri melingkar itu terkejut. Kali ini mereka melihat sebuah cemeti kuda melenting dan jatuh hampir menimpa Widura. Widura pun terkejut pula karenanya, tetapi tiba-tiba jantungnya serasa berhenti. Dengan nanar ia memandang berkeliling, namun yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang tegang dan penuh kecemasan. Widura tidak berhasil melihat seseorang yang dicarinya. Ia tidak berhasil menemukan orang yang dapat disangkanya Kiai Gringsing. Namun ia pasti bahwa orang aneh itu hadir pula di tengah-tengah lapangan. Cemeti kuda itu telah memberitahukan kepadanya bahwa orang itu ada di dekatnya. Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Widura yang hampir condong dan roboh sama sekali itu seakan-akan menemukan kekuatannya yang baru. Ia tahu benar maksud Kiai Gringsing itu, dan ia percaya bahwa Kiai Gringsing tidak hanya sekedar mengganggunya seperti biasanya. Dengan cemetinya itu, Kiai Gringsing pasti ingin berkata kepadanya, "Jangan hiraukan orang yang bergelang besi itu, biarlah ia menjadi urusanku." Dan kini sekali lagi Widura mengangkat wajahnya. Ia melihat si Danti keheran-heranan melihat cemeti itu, juga Hudaya, Citra Gati dan yang lain-lain. Namun ketika ia memandang Agung Sedayu, dilihatnya wajah Agung Sedayu tidak lagi sepucat tadi. Agaknya Agung Sedayu pun mengenal cemeti itu pula. Dan tanpa disengaja, hatinya menjadi tenang. Kiai Gringsing yang belum dikenalnya baik-baik itu telah mencekam kepercayaannya, sehingga seakan-akan orang aneh itu dapat dipakainya sebagai sandaran apabila terjadi sesuatu. Ketegangan itu kemudian dipecahkan oleh suara Widura tegas dan lantang. "Tidak ada apa-apa lagi, itulah keputusanku." Terdengar gigi si Danti gemeretak, betapa dadanya dibakar oleh kemarahan. Dengan demikian maka setiap orang disangkal putung, dan setiap orang yang melihat pertandingan itu, termasuk kawan-kawannya sendiri, akan tetap berkesan bahwa Agung Sedayu telah mengalahkannya. Karena itu maka sekali lagi ia mencoba memaksakan kehendaknya. Katanya, "Kakang Widura, aku minta pertandingan diadakan lagi." Widura menggeleng, namun sebelum ia menjawab terdengarlah Citra Gati berkata, "Apakah keberatannya, Kakang? Marilah kita melihat keadaan dengan jujur. Siapa yang kalah, biarlah ia kalah. Dan siapa yang menang, biarlah ia menang. Setan atau malaikat. Dengan demikian kita melihat kenyataan dengan pasti." Widura mengerutkan keningnya. Dengan tajam ia memandang Citra Gati.
Jawabnya, apakah tujuan kita berada di sangkal putung ini? Apakah kita hanya sekedar ingin mengetahui siapakah di antara kita yang paling sakti dan paling cakap? Bahkan apakah cukup apabila kita menemukan siapakah di antara kita yang paling benar dan paling jujur? Sedang tujuan pokok dari perjuangan kita tidak selesai. Ayo, katakan kepadaku, apakah dengan saling ribut di antara kita, toh pati dapat terselesaikan? Sisa-sisa laskar Jipang akan dapat kita batasi kegiatannya atau bahkan kita hancurkan. Sekarang katakan padaku, apakah tujuan pertandingan ulangan ini jujur pula? Sekedar untuk mendapatkan pemenangnya dengan jujur? Atau karena keinginan kita sekalian untuk menunjuk kelemahan orang lain dan menghinakannya? Kata-kata itu benar-benar menusuk jantung Citragati, sehingga orang itu pun kemudian menundukkan wajahnya. Demikian juga Hudaya, Sendawa yang bertubuh raksasa, dan Sonya yang kecil serta beberapa orang lainnya. Mereka merasakan kebenaran kata-kata Widura itu. Sebenarnya lah bahwa pertandingan ulangan itu pun tidak dilakukan dengan tujuan jujur. Karena itu, maka mereka pun menjadi terdiam karenanya. Tetapi ternyata kata-kata itu tanpa disengaja telah menjadikan si Danti makin marah. Ia merasa bahwa di dalam kata-kata itu tersembunyi pengertian-pengertian yang seakan-akan memastikan bahwa Agung Sedayu akan dapat memenangkannya pula. Lebih-lebih menurut anggapan Citragati. Karena itu, si Danti tidak mau diam. Apalagi ketika diingatnya bahwa gurunya ada pula di tempat itu. Katanya, kenapa Kakang Widura takut melihat kenyataan seandainya Adi Sedayu itu tak mampu menandingi kecakapanku? Sekali lagi dada Widura berdesir, namun ia harus menahan diri. Ia tidak boleh hanyut dalam arus perasaannya, supaya anak buahnya tidak menjadi berantakan karenanya. Tetapi sebelum ia menjawab, tiba-tiba meloncatlah seorang gadis yang telah kehilangan pengamatan diri. Digoncang-goncangnya tubuh Sedayu sambil berteriak, "Kenapa Tuan diam saja? Kenapa Tuan tidak menyanggupinya dan membuktikannya bahwa Tuan dapat memenangkannya?" Bukan main terkejutnya Widura dan Agung Sedayu sendiri, tetapi Hudaya, Citragati dan Sendawa sama sekali tidak terkejut. Sejak tadi mereka melihat gadis itu menjadi gelisah. Sekali-sekali ia maju, namun kemudian mundur kembali. Mereka melihat gadis itu meremas-remas tangannya sendiri dan bahkan menghentak-hentakan kakinya. Tetapi yang terkejut sekali adalah Ki Demang Sangkal Putung. Dengan cepatnya ia meloncat dan menarik anaknya itu ke tepi. Dengan marahnya ia membentak, "Mirah, apakah kau sudah menjadi gila?" Sekar Mirah, gadis yang selalu hanyut menurut arus perasaannya itu pun terkejut pula. Karena itu ia menyesal, namun hal itu telah terlanjur dilakukannya. Ketika ia mencoba melihat wajah-wajah di sekitarnya, maka seakan-akan mereka itu memandangnya dengan heran. Sehingga kemudian Sekar Mirah itu pun menundukkan wajahnya. Tetapi apa yang dilakukan Sekar Mirah itu ternyata seakan-akan minyak yang ditumpahkan ke dalam api yang menyala di dada si Danti. Gadis itu benar-benar telah menggelapkan matanya. Gadis yang selalu mengganggu perasaannya itu. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, "Aku akan melangsungkan pertandingan, disetujui atau tidak disetujui. Tidak ada sasaran yang lebih baik yang harus kita kenai. Ayo Sedayu, bersiaplah, sasaran itu adalah kita masing-masing."
Kata-kata Sidanti itu seperti guruh yang menyambar setiap telinga yang mendengarnya. Kata-kata itu jelas mereka mengerti maksudnya. Bukankah dengan demikian Sidanti telah menjerumuskan dirinya dalam suatu perang tanding dengan senjata panah? Belum lagi gema kata-kata itu lenyap, terdengar Sidanti itu berkata pula, "Kita tentukan cara-cara menurut kehendak kita sendiri. Jangan hiraukan orang lain kalau kau jantan. Kita berdiri beradu punggung. Kita melangkah maju masing-masing 10 langkah. Kemudian siapakah di antara kita yang paling cepat memutar tubuh kita, membidikkan anak panah dan mengenai kepala lawan, itulah yang menang. Kita akan tahu dengan pasti siapakah yang lebih baik di antara kita, sebab yang kalah dapat segera ditandai mati." Denyut nadi Sedayu terasa berhenti karenanya. Tantangan itu tak disangka-sangkanya. Karena itu betapa tiba-tiba terasa lututnya menjadi gemetar. Mati. Kata-kata itu sangat menakutkannya. Ia tidak pernah berpikir untuk dibunuh atau membunuh, apalagi dalam keadaan serupa itu. Swandaru yang berdiri di belakang Agung Sedayu pun menjadi tergetar karenanya. Disadarilah kini betapa jauh akibat yang sudah terjadi akibat kelancangannya. Kalau terjadi sesuatu atas mereka, apakah ia Agung Sedayu ataupun Sidanti, maka itu benar-benar akan merugikan Sangkal Putung. Sidanti telah berhasil menyelamatkan hidupnya pada saat ia melawan Tohpati, dan Sedayu pun selamat pula meskipun ia berpapasan dengan pandai besi Sendang Gabus, alap-alap Jolotundo berempat. Dan sekarang salah seorang dari mereka harus mati karena tangan keluarga sendiri. Dengan demikian maka Swandaru itu pun menyesal tak habis-habisnya. Tetapi ia sama sekali tidak tahu bagaimana ia harus memperbaiki kesalahannya. Apalagi sekali-sekali ia melihat ayahnya memandanginya dengan penuh penyesalan pula. Widura masih tegak seperti patung. Kata-kata Sidanti itu tak disangka-sangkanya. Juga Hudaya, Citragati dan kawan-kawannya pun tidak menyangka. Namun Widura memakluminya bahwa Sekar Mirahlah sebab langsung dari keputusan Sidanti itu. Ketika Widura itu memandang Agung Sedayu, ia melihat anak itu gemetar. Beberapa orang lain pun melihat pula, namun mereka mempunyai sangkaan lain. Seperti Sidanti yang gemetar karena marah, maka mereka pun menyangka bahwa Agung Sedayu menjadi marah pula. Namun kemarahannya itu ditahannya karena anak muda yang patuh itu takut benar kepada pamannya. Dengan demikian maka semua mata kini memandang kepada Widura, seakan-akan semua menunggu keputusan apakah yang akan diambilnya. Tetapi kepala Widura itu benar-benar akan pecah karenanya. Ia kini tidak tahu bagaimana ia akan mengatasinya. Apakah ia sendiri harus mengambil keputusan yang dapat berakibat dirinya sendiri, yang harus berkelahi seperti beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata pula terdengar Sidanti berkata, "Kali ini aku tidak mau dihalang-halangi. Siapapun yang mencoba mencegahnya, orang itulah yang akan menjadi lawanku, sekarang atau kapanpun." Lapangan itu benar-benar dicekam oleh ketegangan. Tak seorang pun yang berani berkata sepatah kata pun. Mereka melihat wajah-wajah yang kaku. Widura, Hudaya, Citragati dan Agung Sedayu, Swandaru, juga Ki Demang Sangkal Putung, Sekar Mirah dan Sidanti sendiri. Bahkan wajah Sidanti itu kini benar-benar telah menjadi merah biru.
Widura yang tahu benar perasaan Agung Sedayu menjadi semakin bingung. Kalau saja anak itu berani dan menghadapinya dengan tatak, maka ia yakin bahwa si Danti tak akan dapat mendahuluinya. Widura itu yakin benar bahwa anak-anak kisah dewa telah mewarisi keahliannya dalam berbagai senjata bidik. Tetapi hati Agung Sedayu adalah hati yang kerdil. Meskipun demikian, apabila keadaan memaksa ia harus membesarkan hati anak itu, ia harus mencoba meyakinkan bahwa ia akan menang. Dan keputusan itu akhirnya menjadi bulat di dada Widura. Ia tidak melihat persoalan lain lagi. Namun ia hanya ingin merubah tata cara pertandingan itu, tidak sampai mati. Dan yang harus dikenai bukanlah tempat-tempat yang berbahaya. Namun apakah si Danti yang menjadi seolah-olah gila itu mau menerimanya? Dan apakah meskipun sudah diperlunak itu, Agung Sedayu berani menghadapinya? Dada Widura menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mendengar si Danti berteriak, "Minggir, pertandingan akan dimulai." Ketika semua orang menyibak, maka Agung Sedayu menjadi semakin takut. Dipandangnya wajah pamannya dan hampir-hampir ia berteriak memanggilnya. Hampir ia kehilangan rasa malunya untuk sedikit saja mempertahankan namanya yang selama ini menjadi semakin dikagumi. Lingkaran yang mengitari mereka yang sedang dibakar oleh ketegangan itu semakin lama menjadi semakin luas. Sementara itu si Danti sudah bergerak setapak maju. Namun Widura dengan wajah yang tegang kaku masih berdiri di tempatnya. Ketika ia memandang wajah si Danti, dilihatnya wajah itu telah benar-benar menjadi sedemikian liarnya. Dalam pada itu Widura pun menyadari bahwa si Danti benar-benar tak akan dapat diajak berbicara. Kehadiran gurunya agaknya berpengaruh juga kepadanya, sebab dengan demikian ia menyangka bahwa apa yang dikehendakinya pasti akan terpenuhi. Tetapi Widura itu pun memperhitungkan kehadiran Kiai Gringsing. Ia tidak tahu pasti apakah Kiai Gringsing akan dapat mengimbangi kekuatan Ki Tambakwedi apabila diperlukan. Namun ia pernah melihat tangan Kiai Gringsing itu mampu meluruskan kembali sepotong besi yang melengkung karena tangan Ki Tambakwedi, sehingga untuk sementara maka ia dapat mengabaikan kehadiran guru si Danti. Biarlah Kiai Gringsing mengurusnya. Ketika keadaan semakin meningkat, maka Widura tidak dapat tetap berdiam diri di tempatnya. Ia harus berbuat sesuatu, kalau mungkin mengurungkannya. Kalau tidak, apapun yang dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Karena itu, maka dengan lantang ia berkata, "Bagus, pertandingan akan segera dimulai, tetapi kita belum menentukan peraturannya." "Aku tidak memerlukannya," teriak si Danti. "Aku sudah menetapkan peraturan itu." "Apakah hakmu?" bertanya Widura. "Akulah yang berkepentingan," jawab si Danti. "Aku yang berkuasa di sini," sahut Widura tidak kalah lantangnya. "Aku akan membuat peraturan." "Tidak," jawab si Danti pula. "Apapun yang akan kau lakukan, aku tetap pada pendirianku. Aku akan membidik jantung Agung Sedayu dan membunuhnya meskipun Agung Sedayu tidak melawan." Dada Widura kini telah bergetar semakin cepat, sedemikian peningnya kepalanya, sehingga ia hampir muntah karenanya. Kini ternyata si Danti tak dapat diajaknya berbicara, karena itu maka ia harus berbuat sesuatu. Adalah tidak adil apabila dibiarkannya Agung Sedayu mati ketakutan. "Apakah kau sudah tetap pada pendirianmu?"
Bertanya Widura kepada Sidanti. "Jangan hiraukan aku." Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, "Aku akan berdiri di belakangmu beradu punggung. Aku mengharap seseorang menghitung sampai hitungan yang ke-10. Nah, kemudian kau atau aku yang akan mati." Widura telah benar-benar kehilangan kesempatan, maka tak ada yang dapat dilakukan kecuali mencoba menyelamatkan Agung Sedayu. Karena itu dengan langkah yang panjang, ia berjalan di samping Agung Sedayu. Widura itu pun berhenti sesaat. Ditatapnya wajah kemenakannya itu dengan penuh iba, namun dari mulutnya meluncurlah kata-katanya perlahan sekali. "Matilah kau pengecut. Apapun yang akan kau lakukan, kau pasti akan mati di lapangan ini. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu adalah melawan. Melawan, mendahuluinya, membidik dadanya, atau kepalanya, atau bahu kanannya. Kalau kau tak sampai hati untuk membunuh, maka yang dapat kau kenai adalah tangannya yang memegang busur itu. Secepatnya, sebelum panahnya menembus otakmu. Kalau kau tak mampu melakukannya, maka otakmu lah yang akan dirobeknya dengan anak panahnya. Dan jangan mencoba menyebut nama Kisah Dewa. Itu hanya akan menodai nama kakak iparku. Hanya mulut yang jantan sajalah yang pantas menyebut namanya." Mendengar kata-kata pamannya itu, dada Agung Sedayu yang sudah gemetar menjadi semakin gemetar. Namun tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh di kepalanya. Ia akan mati, dan sebenarnya ia takut sekali kepada mati itu. Sedang kini tanpa diduganya, ia dihadapkan pada kekuasaan maut. Namun pamannya itu berkata, "Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu adalah melawan." Kata-kata itu melingkar-lingkar saja di dalam benaknya. Betapa ia takut menghadapi lawannya, namun betapa ia lebih takut lagi kepada maut. Karena itu maka tiba-tiba ia dihadapkan pada dua pilihan, mati atau melawan. Tubuh Agung Sedayu masih bergetar, namun tiba-tiba ia mengangkat wajahnya. Dipandangnya wajah Sidanti yang menyala. Sesaat getar di dadanya menjadi bertambah cepat. Namun ketakutannya kepada maut itu telah semakin mendesaknya. Ia tidak mau mati, apalagi di tengah-tengah lapangan di hadapan beratus-ratus orang. Dan di antaranya adalah Sekar Mirah. Terasa sesuatu bergolak di dadanya, dan karena itulah maka tubuhnya menjadi semakin bergetar. Namun kini ia menemukan suatu sikap untuk menyelamatkan dirinya, dan jalan satu-satunya adalah melawan. Tak ada jalan lain. Kalau ia masih mungkin melarikan dirinya, maka ia akan lari dan bersembunyi. Namun ia tahu pasti, demikian ia melangkah, maka anak panah Sidanti pasti akan hinggap di punggungnya. Karena itu Agung Sedayu tidak berani melarikan diri. Sedayu pun terkejut ketika terdengar suara Sidanti menggelegar di telinganya. "Ayo Sedayu, siapkan busurmu." Sedayu mengangkat wajahnya, dan tiba-tiba terdengar ia berkata dengan suaranya yang bergetar, "Suandaru, berilah aku anak panah." Semua yang mendengar kata-kata itu terkejut, dan ketegangan pun menjadi semakin memuncak. Mereka segera akan menyaksikan suatu perang tanding antara dua anak muda yang mereka anggap memiliki kekuatan-kekuatan di luar kekuatan kebanyakan orang. Sehingga dengan demikian, maka perang tanding ini pasti akan menjadi sangat dahsyatnya.
Widura pun terkejut mendengar jawaban Sedayu, namun tiba-tiba dadanya pun bergelora. Ia menjadi terharu melihat Agung Sedayu berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi meskipun demikian, perasaan khawatir merayap-rayap di dalam dada Widura. Meskipun Agung Sedayu kemudian berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun betapapun juga hatinya yang kerdil pasti masih akan mengganggunya. Dengan demikian, Widura kembali menjadi ragu-ragu apakah Agung Sedayu akan berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi seandainya terjadi sesuatu, maka lebih baik apabila Agung Sedayu itu menghadapinya secara jantan daripada mati seperti kelinci betina. Swandaru pun dengan tangan yang gemetar pula menyerahkan sebatang anak panah kepada Agung Sedayu. Betapa ia menyesal, namun semuanya telah terjadi dan kini ia tinggal menunggu akibat dari perbuatannya. Sementara itu si Danti pun telah memegang sebatang anak panah pula. Kini ia maju lagi beberapa langkah, kemudian ia berkata dengan lantang, "Siapakah yang akan mengucapkan hitungan sampai 10?" Lapangan itu menjadi hening seketika. Tak seorang pun yang menjawab. Karena itu si Danti mengulangi lebih keras lagi, "Ayo, siapakah yang akan mengucapkan hitungan?" Kembali lapangan itu tenggelam dalam kesepian. Gema suara si Danti itu pun kemudian lenyap, sehingga dengan demikian si Danti menjadi semakin marah karenanya. Ia merasa seakan-akan semua orang di lapangan itu sama sekali tidak menghargainya. Karena itu tiba-tiba ia berkata, "Ayo Adi Sedayu, supaya aku tidak disangka curang, kaulah yang mengucapkan hitungan itu." Agung Sedayu tidak dapat menjawab kata-kata itu. Ia sedang sibuk berjuang melawan perasaannya sendiri yang saling berbenturan. Namun si Danti tidak menunggu Agung Sedayu menjawab. Ia langsung berjalan mendekati anak muda itu dan berdiri di belakangnya beradu punggung. Sementara itu sepasang mata yang tajam di antara para penonton memperhatikan perkembangan keadaan dengan seksama. Ia tersenyum ketika melihat Sedayu menerima sebatang anak panah dari Swandaru. Ia tersenyum pula ketika melihat Sedayu menempatkan anak panah di tali busurnya. Namun meskipun demikian, orang yang bermata tajam itu dapat menilai apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Seandainya Agung Sedayu itu berhati jantan, maka kekalahannya tak usah dikhawatirkan lagi. Namun di dalam dada orang itu bergolaklah perasaan, seperti perasaan yang tersimpan di dalam dada Widura. Dan karena itu pula, ia menjadi cemas akan nasib anak muda itu. Dalam pada itu si Danti sudah tidak sabar lagi. Ia sudah berdiri tegak di belakang Agung Sedayu, beradu punggung. Namun Agung Sedayu masih belum mulai dengan hitungannya, sehingga si Danti sekali lagi berteriak, "Mulailah Adi Sedayu, kalau tidak akulah yang akan menghitung, dan aku akan melangkah menurut irama hitungan itu. Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Namun sesudah hitungan ke-10, aku akan melepaskan anak panahku ini." Debar di dada Agung Sedayu menjadi semakin cepat dan cepat saja, sedang mulutnya masih saja terbungkam. Ia sengaja tidak mau mulai dengan mengucapkan hitungan. Dibiarkannya si Danti menghitungnya. Ia ingin dapat memusatkan segenap kekuatan yang ada padanya untuk menindas perasaannya, perasaan yang selalu mengganggunya. Bahkan kemudian dicobanya untuk membulatkan tekadnya. "Kalau aku ingin menghindari kematian, aku harus melawan.
menghentikan sumber gerak dari terkaman kematian itu. Si Danti kemudian benar-benar tidak sabar lagi, apalagi ketika dilihatnya matahari telah semakin rendah di atas cakrawala. Dengan agak silau si Danti memandang punggung-punggung bukit di sebelah barat, sebagaimana ia menghadap. Kemudian katanya, "Lihat, matahari hampir terbenam." Tetapi Agung Sedayu masih berdiam diri, sehingga si Danti yang telah kehabisan kesabaran itu berteriak, "Aku akan mulai dengan hitungan itu." Anak muda yang sedang dibakar oleh nyala kemarahan itu tidak menunggu lebih lama lagi, maka terdengarlah suaranya lantang. 1, kemudian 2, dan sejalan dengan itu, kakinya pun terayun maju pula, selangkah demi selangkah. Pada saat yang bersamaan Agung Sedayu pun bergerak pula, setapak demi setapak. Tetapi tiba-tiba terdengar sebuah tawa yang lunak bergetar di antara para penonton yang berjejalan itu. Meskipun demikian, suara itu telah mengejutkan setiap orang yang berdiri di lapangan. Apalagi ketika di antara derai tertawanya terdengar kata-katanya, "Si Danti, ternyata kau curang." Langkah dan hitungan si Danti pun berhenti pula. Mendengar kata-kata itu nyala di dalam dadanya, serasa tersiram minyak. Dengan serta-merta ia berpaling sambil berteriak, "Tidak, aku tidak curang." Namun si Danti tidak segera dapat melihat orang itu, orang yang telah mentertawakannya. Sementara itu terdengar orang itu berkata pula, "Kenapa kau memilih arah itu? Bukankah dengan demikian kau mengharap bahwa apabila hitunganmu telah sampai hitungan ke-10 dan Agung Sedayu itu pun berbalik, maka sinar matahari yang silau ini akan melindungimu?" "Gila!" teriak si Danti. "Siapakah kau?" Si Danti benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu. Memang keadaan itu pun mendapat perhatiannya pula dan bahkan diperhitungkannya. Tetapi ketika seseorang menebak dengan tepat, maka kemarahannya menjadi semakin menggelegak. Bukan saja si Danti, namun Agung Sedayu, Widura, dan bahkan setiap orang menjadi sibuk mencari orang yang berkata demikian itu. Setiap orang dengan menegakkan lehernya memandang ke satu arah, ke tempat orang yang telah menghentikan perang tanding yang mendebarkan itu. Dan akhirnya mereka melihat orang yang berbicara itu sedang berjalan menyibak orang-orang yang berdiri berjejalan di hadapannya. Kata-kata orang yang belum diketahui itu pun merupakan sebuah singgungan pada perasaan Widura. Kenapa ia tidak melihat ketidakadilan itu? Baru kemudian ia menyadari bahwa alangkah berbahayanya seandainya pertandingan itu berlangsung. Demikian Agung Sedayu memutar tubuhnya, maka segera ia akan menjadi silau karena matahari sudah sedemikian rendahnya. Ternyata kemudian orang lainlah yang memberi peringatan akan hal itu, bukan dirinya pemimpin Laskar Pajang yang bertanggung jawab di Sangkal Putung. Karena itu, Widura pun segera ingin tahu siapakah orang itu. Dan orang itu pun datanglah kepadanya, semakin lama menjadi semakin dekat, menyusup di antara penonton yang sengaja memberi jalan, sehingga akhirnya muncullah orang itu di tengah-tengah lingkaran. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.
Wow.